Shalom, selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GKI Marta Gereja Purwokerto, dimanapun saat ini Bapak Ibu sedang berada. Senang sekali pada hari ini Jumat 13 Juni 2025 kita boleh berjumpa kembali di acara Kalam Online GKI Marta Gereja. Bersama saya Bambang Laksoyuwono, saya mengajak kita semua untuk mempergumulkan tema jangan remehkan cara Tuhan bekerja. Didasari dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai dengan 14. Kita akan merenungkannya bersama-sama. Namun sebelumnya marilah kita tundukkan kepala kita untuk berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami bersuka cita jikalau pada saat ini kami boleh kembali bersekutu di dalam kalam online GKI Marta Gereja Purwokerto. Dan sesaat lagi kami akan membaca bagian firman Tuhan dan mendengarkan uraian tentangnya. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus supaya siapapun kami, apapun latar belakang kami boleh mendengar, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, serta kami boleh melakukannya dalam hidup kami secara nyata. Berkati juga anakmu yang boleh menyampaikan pada saat ini, kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, maka anakmu pun dapat menyampaikannya dengan baik, dengan lancar dan benar. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menyimak pembacaan bagian Alkitab kita di acara kalam online ini dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup kita, mungkin kita pernah mendengar ada peribahasa tak ada gading yang tak retak. Gading seekor gajah
yang begitu kokoh dan kuat dan bahkan bisa dijadikan senjata untuk pertahanan diri menghadapi hewan pemangsa lainnya yang hendak menyakiti mereka. Ternyata gading ini begitu kokoh dan kuat. Bahkan gading ini bisa digunakan untuk merobohkan pohon yang kokoh. Namun rupa-rupanya ternyata gading seekor gajah pun tidak luput dari retakan-retakan yang terjadi pada gading itu. Sehingga muncullah peribahasa tak ada gading yang tak retak. Apa artinya peribahasa ini? Artinya tidak ada sesuatu yang sempurna atau sempurna dalam segala hal. Tidak ada. Dan peribahasa ini digunakan untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan. Termasuk di dalamnya yaitu manusia. Manusia ternyata punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Saya berikan contoh seorang yang bernama Stephen Hawking, yang mana ia punya kelebihan dan kekurangan pada dirinya. Kelebihan atau kekuatannya terletak pada otaknya yang begitu cemerlang, sehingga membuatnya menjadi fisikawan teoritis ternama. Dan banyak orang begitu mengagung-agungkan Stephen Hawking ini. Namun ternyata secerdas apapun ternyata ia punya kelemahan. Karena Stephen mengidap penyakit saraf motorik sejak usia muda yang membuatnya lumpuh total. Ternyata dalam diri manusia tetap ada kekuatan dan kelemahan. Ada kelebihan dan kekurangan, termasuk seorang yang jenius dan pandai sekalipun. Contoh lain lagi, Bapak Ibu mungkin mengenal seorang yang bernama Ludwig van Beethoven. Siapa dia? Dia adalah seorang maestro musik klasik dari Jerman. Itu keunggulannya, menulis lagu-lagu, dan dia adalah seorang komposer dan karya klasiknya sampai detik ini banyak yang menikmatinya. Termasuk lagu-lagunya, salah satunya juga dipakai di dalam buku nyanyian di gereja. Kidung Jemaat, Kami Puji Dengan Riang. Sungguh luar biasa. Namun di balik kelebihannya, di balik kekuatannya itu, tetap ia punya kelemahan, tetap ia punya kekurangan. Dan bahkan diceritakan bahwa ia tuli sejak usia 26 tahun. Tentu hal ini membuat bagaimana Ludwig van Beethoven tidak bisa mendengar. Tetapi itu tidak menyurutkan bagaimana dirinya terus menghasilkan karya-karya musik klasik yang sungguh spektakuler. Lihatlah Bapak Ibu, manusia betapa rapuhnya. Manusia begitu lemahnya, walaupun ia punya kekuatan, namun di balik itu semua juga menyimpan kelemahan dan kerapuhan. Sehingga dengan jalan demikian manusia membutuhkan pertolongan Tuhan. Termasuk kita semua yang hidup pada zaman sekarang ini dan saat ini. Bahkan yang mengikuti kalam online ini. Kita semua punya kelebihan dan kekurangan. Punya kekuatan dan kelemahan. Dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Namun tatkala kita membutuhkan pertolongan Tuhan, seringkali kita merancang-rancangkan harapan kita sendiri terkait dengan bagaimana cara Tuhan bekerja untuk menyelesaikan masalah kita. Dan ketika Tuhan bekerja, mungkin tanpa sadar, kita seringkali meremehkan cara Tuhan bekerja karena ternyata tidak sesuai dengan harapan, ekspektasi kita, gambaran-gambaran yang muncul di dalam pemikiran-pemikiran kita, sehingga tanpa sadar kita meremehkan cara Tuhan bekerja. Untuk itu, mari kita belajar bersama bagaimana kita
dapat memiliki sikap untuk tidak meremehkan cara Tuhan bekerja melalui kita belajar dari 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 14. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk mengenal seorang tokoh yang tadi disebutkan di dalam bacaan kita, yaitu Naaman. Siapa dia? Naaman adalah seorang panglima perang dari Aram yang hebat, yang begitu dihormati dan bahkan disegani oleh para bawahannya atau prajuritnya. Tentu saja, bagaimana ketika ia tampil begitu berkarisma. Inilah kekuatannya, inilah kelebihannya, dan bahkan ia banyak sekali memenangkan peperangan. Namun di balik kekuatan dan kelebihannya, sebagai seorang manusia, ia tetap punya kelemahan. Ia tetap punya kekurangan. Apa itu? Ternyata Naaman ini menderita penyakit kusta. Penyakit kusta ini pada zaman itu berarti pengucilan, berarti kehinaan, dan berarti perlahan menuju kematian. Karena orang-orang yang terkena penyakit kusta seringkali dihindari dan bahkan dibiarkan mereka hidup sendirian atau berkelompok dengan orang-orang yang berpenyakit kusta lainnya. Dan mereka perlahan menuju kematian di dalam kesepian atau kesunyian. Lihatlah Bapak Ibu Saudara, Naaman yang begitu luar biasa itu tetap memiliki kekurangan, tetap memiliki kelemahan. Namun kelemahan dan kekurangannya itu tidak membuat Naaman ini menyerah di dalam menjalani hidup. Naaman akhirnya mencari kesembuhan ke Israel setelah mendengar kesaksian dari seorang hamba perempuan muda. Bagaimana hamba perempuan muda ini boleh bercerita bahwa ada kesembuhan dari seorang nabi yang ada di Israel. Dan akhirnya Naaman ini punya harapan. Ia datang dengan membawa harapan yang besar setelah ia menceritakan kepada rajanya. Dengan berbekal surat dari raja, berbekal hadiah yang besar, dan harapan bahwa ia akan bertemu dengan seseorang yang bisa menyembuhkannya, yaitu Nabi Elisa, akan menyambutnya secara istimewa. Bukankah ini adalah harapan yang umum atau wajar terjadi terhadap seseorang untuk mendapatkan kesembuhan? Modalnya surat dari raja, hadiah besar, dan akan disambut secara istimewa. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata Tuhan bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Justru cara Tuhan tampak terlalu sederhana di mata Naaman. Bahkan terasa menghina harga diri Naaman. Apa yang ada di dalam benaknya dan pikirannya ternyata berbeda 180 derajat. Apa yang terjadi? Ketika Naaman sampai di depan rumah Elisa, ia tidak mendapat sambutan istimewa. Sebagai seorang yang memimpin prajurit memenangkan peperangan, ia pasti akan disambut dengan sorak-sorai, dengan tepuk tangan, dengan sukacita, dengan keramaian, dengan pesta pora. Tetapi kali ini ketika ia datang dan sampai di depan rumah Elisa, tidak mendapat sambutan istimewa apapun. Tampak sepi dan sunyi, tidak gegap gempita seperti sebelumnya. Harapannya pupus. Dan bahkan yang mencengangkan adalah Elisa hanya mengirim pesan melalui orang suruhannya. Bukan Elisa sendiri yang kemudian keluar dan mendatangi Naaman, tetapi justru hanya melalui orang suruhannya. Dan orang suruhannya ini berkata, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Orang suruhan ini
menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Elisa kepada Naaman. Dan kemudian Alkitab mencatat, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka." Dan bukankah kita seringkali banyak berprasangka tentang segala hal? Kita semua seringkali punya bayangan sendiri tentang bagaimana Tuhan seharusnya bekerja. Dia membayangkan Elisa akan menyambutnya dengan istimewa. Elisa akan berseru kepada Allah dan bahkan menumpangkan tangan pada sakit penyakitnya sehingga membuat Naaman ini menjadi sembuh. Itu bayangan Naaman tentang bagaimana Tuhan bekerja untuk kesembuhannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Elisa tidak menampakkan batang hidungnya. Yang tampil adalah orang suruhannya. Dan yang mencengangkan adalah ia diminta untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Sungguh membuat Naaman ini menjadi gusar, menjadi panas hati. Bahkan Naaman punya pemikiran bahwa sungai Yordan adalah sungai yang kecil, sungai yang kotor, sungai yang tidak layak. Bahkan ia membandingkan dengan sungai-sungai di Damsik seperti Abana dan Parpar. Itu lebih layak untuk dirinya sebagai seorang pahlawan bagi bangsanya. Seorang yang berperang dan memenangkan banyak peperangan. Itu yang lebih cocok, bukan sungai Yordan yang kecil, kotor dan tidak layak. Sehingga dia panas hati. Nyuruhnya disuruh mandi di sungai Yordan. Jadi Naaman sedang membandingkan cara Tuhan dengan logika dan ukuran manusia. Kenapa aku harus mandi di sungai Yordan yang kecil, kotor dan tidak layak itu? Menurut Naaman. Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik itu jauh lebih baik sehingga aku tidak perlu mandi harus ke sini, cukup di sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan bahwa hanya mengingatkan dengan bijaksana. Bahwa hanya berkata, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Bukankah ini adalah perintah yang mudah? Perintah yang gampang, sekedar mandi 7 kali dan engkau akan menjadi tahir. Padahal kalau perintah itu pun adalah perintah yang begitu sukar, begitu sulit, begitu banyak tantangan. Bukankah Naaman pasti akan tetap melakukannya? Tetapi dengan perintah yang sederhana ini, mengapa engkau tidak melakukannya dan justru panas hati, merasa terhina, merasa harga diri tercapek-capek? Bapak Ibu Saudara, perkataan bijak dari bawahnya ini menyadarkan Naaman. Oh iya ya. Kenapa ia tidak mencoba untuk melakukan perintah yang sederhana ini? Menunjukkan ketaatannya terhadap perintah dari Nabi Elisa. Naaman akhirnya membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Maka pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan. Naaman terbuka pikirannya. Kalau ia pun mau melakukan perintah yang begitu sulit dan sukar, bukankah ia juga mau taat melakukan perintah yang begitu sederhana dan mudah dilakukan oleh seorang Naaman? Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar bahwa kesembuhan tidak datang karena kekuatan air sungai Yordan. Bukan itu. Tetapi karena ketaatan pada firman Tuhan. Itu yang menyembuhkan Naaman. Bukan airnya.
tetapi ketaatannya ketika ia membenamkan 7 kali di sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan hanya meminta kita untuk percaya dan taat. Meski kita tidak mengerti sepenuhnya saat ini. Tetapi kita diminta percayalah dan taatlah dengan cara Tuhan bekerja ketika memerintahkan tentang suatu hal di dalam hidupmu. Sehingga akhirnya kita belajar bahwa Tuhan tidak selalu bekerja sesuai harapan kita. Karena kita sendiri sebagai manusia punya harapan-harapan. Dan harapan itu tidak selalu sejalan dengan cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan seringkali Tuhan memakai hal-hal kecil dan sederhana untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk menguatkan dan menghibur kita. Hal-hal kecil dan sederhana Bapak Ibu Saudara. Dan kita belajar. Tuhan menunggu respon kita, tanggapan kita. Apakah kita mau percaya dan taat? Atau tetap mengandalkan pikiran kita sendiri? Karena kita punya harapan-harapan, punya jalan keluar sendiri. Dan harapannya Tuhan terus memberkati. Padahal Tuhan sedang memakai hal-hal yang kecil dan sederhana, tidak harus spektakuler. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan, jangan remehkan cara Tuhan bekerja. Kadang ia memakai penderitaan. Kadang ia memakai perkataan orang sederhana. Kadang ia memakai pelayanan kecil. Bahkan doa dalam keheningan untuk menyatakan kuasanya. Itu adalah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang mungkin kecil dan sederhana. Tetapi itu sungguh powerful. Punya kuasa, punya kekuatan untuk menolong kita. Dikuatkan, dihibur, dikokohkan, dimampukan. Sehingga mari saat ini Bapak Ibu Saudara, kita buka hati. Menerima semuanya itu. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Jangan tinggi hati. Tetapi rendahkan diri kita. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup bekerja lewat cara yang paling tidak kita sangka. Maukah Bapak Ibu Saudara saat ini kita membuka hati, rendahkan diri, dan percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja lewat cara yang paling tidak kita sangka. Kalau jawaban kita mau, mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa, kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur saat ini diingatkan untuk tidak meremehkan cara Engkau bekerja dalam hidup kami. Seringkali hal-hal kecil dan sederhana Engkau pakai untuk membuat kehidupan kami jauh lebih baik daripada saat ini. Dan bahkan Engkau menggunakan cara-cara yang tidak pernah kami sangka untuk menolong setiap pergumulan dan persoalan yang sedang kami hadapi dan alami. Dan jangan biarkan pikiran kami mendominasi tentang bagaimana cara Tuhan bekerja. Karena seringkali harapan kami berseberangan dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan membuka hati kami saat ini. Dengan terbuka menerima cara Engkau bekerja. Bahkan hal yang sederhana bekerja dalam hidup kami. Kami mau merendahkan diri. Supaya kami tidak menyombongkan diri di hadapan-Mu, Allah yang penuh kuasa. Dan kami mau Tuhan menyerahkan segala hal dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau mau menuntun langkah hidup kami dengan sabda firman-Mu, sehingga hidup kami senantiasa berpadanan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami, supaya kami dapat memahami dan mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara,
Jika ada pertanyaan atau ada komentar terkait dengan apa yang kita renungkan pada petang malam hari ini, silakan Bapak Ibu Saudara untuk menuliskannya di kolom komentar di channel YouTube GKI Marta Direjah. Sampai jumpa di acara Kalam Online selanjutnya bersama saya dengan Bambang Laksoyono. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.